Di video kali ini saya akan memberikan alur film berjudul Coldplay yang dirilis pada tahun 2006. Film ini menceritakan sekelompok pemuda-pemudi yang bermain ski di pergunungan. Namun salah satu dari mereka mengalami kecelakaan. Akhirnya mereka sepakat untuk menginap di bekas hotel tua di pergunungan. Di sana mereka diteror oleh seorang pria misterius. Bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Mari kita tonton. Film ini diawali pada tahun 1975. Ada seorang anak kecil laki-laki yang sedang dikejar seseorang. Anak kecil yang mempunyai tanda di wajahnya itu terlihat ketakutan dan kemudian ia terjatuh. Dan ada seseorang yang menguburnya. Anak itu tidak bisa bertahan dan dia dikubur hidup-hidup oleh seseorang yang entah siapa itu. Kemudian adegan berpindah memperlihatkan kedua orang tua tersebut terlihat sedih menjawab pertanyaan polisi mengenai putra mereka yang menghilang tanpa sebab yang pasti. Setelah itu beberapa tahun kemudian media menyiarkan berita tentang banyaknya wisatawan yang menghilang di gunung salju tersebut. Film pun beralih kepada pemuda-pemudi yang akan menghabiskan waktu liburannya untuk bermain ski di pergunungan es. Mereka terdiri dari 5 orang, yaitu Eric dan Jenica yang merupakan pasangan, Michael dan Igun merupakan pasangan juga, dan Morten Tobias yang tidak mempunyai pasangan. Sesampainya mereka mulai mendaki perjalanan yang cukup panjang. Mereka telah sampai ke puncak dan mulai bermain ski. Terlihat jalurnya sangat ekstrim, menuruni salju dari ketinggian. Setelah beberapa waktu di saat menuruni salju, Morten pun terjatuh dan mendapatkan benturan keras dari bebatuan. Dia pun terlihat kesakitan dan mendapatkan luka yang cukup serius di kakinya. Terlihat tulang kakinya retak. Jenica segera menolong Morten. Mereka ingin menghubungi seseorang untuk bisa membantu mereka, namun tak ada jaringan di sana. Mobil yang mereka naiki pun sangat jauh dari tempat itu. Hingga pada akhirnya mereka semua melihat sebuah bangunan di bawah. Mereka pun berjalan menghampiri bangunan tersebut. Bangunan tersebut adalah hotel tua yang sudah tidak dihuni lagi. Setelah sampai di bangunan tersebut, Erika segera memecahkan kaca jendela hotel menggunakan tongkat ski dan mereka pun masuk ke dalam. Mereka kemudian membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh mereka. Lalu Jenica segera mengobati kakinya Morten dengan peralatan seadanya. Jenica menggunakan lem untuk merekatkan belahan luka di kaki Morten. Karena keadaan gelap, mereka mencari sumber listrik di hotel itu. Di saat menelusuri ruangan, mereka melihat bekas pecahan kaca yang berserakan. Ternyata kaca itu adalah pecahan dari tempat penyimpanan kapak. Yang terlihat kapaknya sudah tidak ada lagi di tempatnya. Di saat itu Eric berhasil menyalakan listrik tersebut dan seketika hotel pun menjadi terang. Mereka sangat bersenang-senang di hotel itu dan meminum minuman keras yang ada di dalam hotel. Hari pun semakin larut dan mereka segera beristirahat. Tanpa mereka sadari ada seseorang yang sedang mengawasi mereka. Ketika di dalam kamar, Michael dan Igun sedang bercinta, akan tetapi Igun menolak untuk berhubungan intim, sehingga membuat Michael kesal. Michael pun keluar dari kamar dan dalam keadaan kecewa. Michael meminum alkohol sambil mendengarkan musik dengan volume yang sangat kencang. Dan di luar terlihat Erika dan Jenica sedang membantu Michael yang mau kencing. Di tempat lain terlihat Igun yang sedang sendirian. Lalu Igun terkejut karena melihat seseorang yang masuk ke dalam kamarnya. Saat akan keluar dari kamarnya, tiba-tiba punggungnya ditusuk dengan kapak. Ia pun berusaha untuk kabur, berusaha agar bisa bertahan hidup. Meski tubuhnya sudah berumuran darah, namun sayangnya teriakan Igun tidak terdengar oleh siapapun karena suara musik yang terlalu keras, hingga Igun pun tewas. Keesokan paginya, Michael membawakan sarapan pagi untuk Igun. Karena Igun tidak membuka pintu, maka Michael meletakkan sarapan itu di depan pintu kamar kemudian pergi. Sementara itu Eric akan segera mencari bantuan terdekat. Karena Eric berpikir bahwa jika mereka tidak hanya bisa diam saja, Eric pun akan berjalan menuju mobil yang diparkirnya jauh. Eric pun akan berjalan menuju mobil mereka. Jenica segera memberikan kunci mobilnya kepada Eric. Dan Eric segera keluar dari rumah. Di luar Eric melihat darah. Setelah dicek ia pun menemukan jasad Igun yang tergeletak di luar. Dan tiba-tiba ketika Eric menoleh kepalanya, ia pun mendapatkan ayunan kapak sehingga ia tergeletak. Lalu di dalam Morten merasa lapar. Karena Jenica dan Michael tidak ada di tempat, ia pun pergi sendirian mencari makanan menuju dapur.
Di saat itu Jenika dan Michael sedang memperbaiki listrik. Michael dan Jenika pun menemukan sebuah ruangan dan mereka memasuki ruangan tersebut. Mereka pun menemukan robekan koran yang berisikan kasus anak hilang di awal film tadi, dan ada berita bahwa banyak orang yang hilang di hotel ini. Mereka pun mulai ketakutan dan keluar dari ruangan itu. Setelah itu Jenika menghampiri kamar Igun untuk membujuknya agar bisa memaafkan Michael. Namun tidak ada satu jawaban dari Igun. Dan ketika dia membuka pintu, dia sangat terkejut melihat darah yang ada di lantai. Di ruangan lain, Michael mendengar teriakan Morten di dapur. Ia melihat banyak darah di lantai dapur. Dan setelah diketahui, ternyata itu hanyalah makanan kaleng tumpah saja. Lalu Jenika mengatakan kepada mereka bahwa banyak darah yang ada di kamar Igun. Mereka pun menghampiri kamar tersebut. Dan Michael pun menemukan kalung Igun di lantai. Ia pun merasa sangat sedih dan merasa menyesal meninggalkan Igun sendirian. Tak lama dari itu, mereka mendengarkan suara seorang yang masuk ke dalam hotel. Mereka segera lari dan bersembunyi di sebuah ruangan, dan menahan pintu dengan meletakkan lemari di depan pintu untuk menahan orang tersebut masuk. Michael masih kepikiran tentang nasib Igun. Michael pun percaya jika Igun masih hidup, sehingga ia pun memutuskan keluar dari kamar itu dan mencari Igun. Setelah berselang beberapa waktu menelusuri ruangan, tiba-tiba pria pembunuh itu pun mengayunkan kapak ke arah Michael. Untung saja tidak mengenainya. Michael pun berlari dan pria pembunuh itu pun mengejarnya. Michael pun berhasil keluar dari hotel dan segera bersembunyi di atas atap. Setelah pria pembunuh itu pergi, Michael segera masuk kembali ke dalam ruangan tadi. Michael segera menyuruh semuanya untuk menahan pintu. Si pria pembunuh itu pun berusaha untuk mendobrak pintu. Namun ia gagal karena pintu berhasil ditahan oleh mereka semua. Michael pun berkata bahwa ia tidak mau mati di sini. Ia takut karena pria pembunuh itu membawa kapak, dan ia tidak yakin jika ia masih bisa hidup jika masih terus berada di ruangan ini. Ia memilih kabur dan meninggalkan Jenika dan Morten di tempat itu. Michael segera pergi keluar lewat jendela, dan dia segera berlari ke gudang yang berada di depan hotel tersebut untuk mengambil alat ski supaya ia bisa kabur dari tempat ini. Saat ingin masuk ke gudang, Michael pun menginjak ranjau jebakan. Ia pun kesakitan dan berusaha untuk membukanya, dan ia pun berhasil melepaskannya. Si pria pembunuh itu pun mendekat. Michael segera masuk ke dalam gudang. Setelah berhasil mengambil peralatan ski, Michael pun berlari kembali keluar. Namun pada akhirnya Michael tetap tertangkap juga. Jenika melihat dari kejauhan. Leher Michael pun dipatahkan, akhirnya ia pun tewas. Mereka berdua mendapatkan kesempatan keluar dari kamar itu dan bersembunyi di dapur lantai atas. Jenika meninggalkan Morten sendirian. Jenika segera pergi ke gudang untuk mengambil peralatan ski dan papan seluncur, tapi papan seluncur itu sangat berat untuk ditarik. Ia tidak kuat, ia pun tidak sanggup dan tidak tahu harus bagaimana lagi. Akhirnya Jenika mencari sesuatu dan menemukan senapang dan satu peluru saja di dalam gudang. Ia mendapatkan ide untuk menjebak si pembunuh itu di ruangan bawah tanah. Lalu Jenika menuju kembali ke dalam ruangan itu. Setelah itu Jenika menyembunyikan Morten di balik kain dan memberikan senter pada Morten untuk memberikan kode jika si pria pembunuh itu berada di tempat ini. Jenika pun mematikan semua listrik agar si pria pembunuh itu kesusahan melihat. Jenika segera memancing si pria pembunuh itu agar masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Ketika memasuki ruangan itu, ia melihat ada kunci mobil milik Erik di lantai. Ia pun melihat jasad Igun dan Michael, dan tiba-tiba saja ada tangan yang mencengkam kakinya, dan ternyata tangan Erik. Erik belum mati dan Jenika sangat senang. Tiba-tiba Morten memberikan kode senternya jika si pria pembunuh itu semakin mendekat. Jenika menyuruh Erik berbaring dan ia segera pergi ke ruangan atas dan langsung bersembunyi. Si pria pembunuh itu pun masuk ke ruangan bawah tanah, dan Jenika segera akan menembaknya. Tiba-tiba si pria pembunuh itu mematikan lampu senternya, sehingga Jenika kesusahan untuk melihat. Tanpa pikir panjang, Jenika segera menutup pintu ruang bawah tanah tersebut dan menahan pintu itu memakai senapang. Mereka berhasil mengurung si pria pembunuh itu, sehingga mereka bisa kabur dari hotel itu. Tetapi Jenika tidak mau keluar karena Erika masih hidup di dalam hotel ini.
Jenika mengambil senapangnya dan memancing orang itu keluar, lalu menembaknya. Saat ganggang pintu itu bergerak terbuka, Jenika melihat Erika berada di depan, sehingga tembakannya meleset. Lalu Erik dibunuh oleh orang tersebut dengan kapak. Setelah situasi sangat genting, Morten menyuruh Jenika pergi sementara dia akan menghalangi orang tersebut. Namun itu berakhir buruk. Morten menemui ajalnya. Jenika terus berlari dan terlihat hari sudah mulai gelap. Dia menggunakan peralatan dan bergegas ingin pergi. Namun pergerakannya kalah cepat dengan orang itu dan memukulnya dari belakang. Pagi hari Jenika tersadar dirinya telah berada di atas kereta seluncur bersama jasad teman-temannya, dibawa oleh pria pembunuh itu, mengarungi salju. Sampailah di jurang salju, si pria pembunuh itu membuang jasad mereka satu persatu ke jurang. Jenika berpura-pura seolah-olah dia telah mati. Dia mengambil pisau Carter yang ada di saku Morten. Saat pria itu ingin menyeretnya, Jenika langsung menusuknya dengan pisau Carter. Mereka berdua pun berkelahi di pinggir jurang. Dengan sekuat tenaga, Jenika melawan pria itu. Dan Jenika berhasil membuka topeng si pria pembunuh itu, yang ternyata dia adalah anak kecil yang mempunyai tanda di matanya, yang terlihat di dalam awal film tadi, yang ternyata masih hidup dan banyak membunuh orang selama hidupnya. Lalu akhirnya Jenika dapat merebut kapak tersebut dan mengayunkan kapaknya tepat di dada pria itu, dan Jenika mendorongnya hingga pria itu jatuh ke jurang.